Selamat berjumpa kembali, saudara pemirsa bersama TVRI Kaltim bersama Kaltim Bangkit. Ya, saudara pemirsa, bangsa ini sudah banyak sekali mencatat sejarah dan peristiwa. Sejarah yang membalut langkah dan perjuangan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang memiliki kebanggaan dan juga disegani. Sungguh tidak mudah apa yang telah dilakukan oleh putra dan putri bangsa ini untuk bisa memberikan yang terbaik dengan darah, tetes keringat, dan juga air mata, sehingga untuk mewujudkan sebuah harapan masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tepat hari ini, 1 abad lebih peringatan melawan tirani penjajahan, di mana ini bisa menjadi pemicu serta semangat untuk bisa kembali menggelorakan bagi seluruh warga negara dari Sabang sampai Merauke agar bisa memberikan yang terbaik. Dan dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-103 tahun 2011 yang mengangkat tema dengan Harkitnas 103. Di tahun 2011 kita tingkatkan semangat nasionalisme atau semangat kebangsaan dalam bingkai keanekaragaman latar belakang dan budaya bangsa. Diharapkan tidak hanya menjadi slogan dan juga seremoni semata, tapi bisa menjadi sebuah kultur dan mendarah daging bagi setiap orang di bumi persada ini. Nah, untuk membahas dalam Kaltim Bangkit, kita akan bersama narasumber, namun kita ikuti dulu persembahan sebuah tembang manis berikut ini. Ya, demikianlah saudara pemirsa persembahan lagu Padamu Negeri dengan lirik yang sangat sederhana namun bisa menggugah orang dan siapa saja mendengarnya. Dan saya Said Hussein akan segera mengantarkan Kaltim Bangkit kali ini bersama narasumber yang telah hadir di studio TVRI Kaltim. Yang pertama saya sapa, beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Bapak Jauhar Effendi. Selamat malam Pak Jauhar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di samping beliau anggota Komisi 1 DPRD Kalimantan Timur, Bapak Safarudin. Selamat malam Pak Safarudin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga masih dari Komisi 1, yaitu Bapak Haji Rahmat Majid Gani. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dari Dewan Harian Daerah Angkatan 45, yaitu Bapak R. Imam Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka!
Dan terakhir dari perwakilan generasi muda, yaitu Azwar Aswin. Selamat malam Azwar. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak hanya narasumber luar biasa malam hari ini, di studio TVRI Kaltim juga hadir rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Negeri Mula Warman. Selamat malam. Ya, yang juga nanti kami akan ajak untuk berdiskusi mengenai masalah Hari Kebangkitan Nasional. Saya ke Pak Jauhar dulu ini, momentum penting setiap tahun tanggal 20 Mei, apa yang menarik dari Dekoinfo sendiri untuk Hari Kebangkitan Nasional ini sendiri, Pak Jauhar? Iya, tadi sebagaimana sudah disampaikan bahwa tema kita adalah meningkatkan semangat kebangsaan ya dalam keberagaman latar belakang dan budaya bangsa. Nah, barangkali yang perlu kita garis bawahi adalah semangat nasionalisme kita ini nampaknya ada kecenderungan menurun begitu. Nah, oleh karena itu peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu ini jangan sampai hilang. Ini harus semangat heroik, semangat nasionalisme. Dulu kan banyak paguyuban yang tumbuh ya, dipelopori oleh Lembaga Budi Utomo. Kemudian ada dulu perkumpulan orang-orang Ambon, perkumpulan orang Minahasa, kemudian ada Yong Islami Tinebon, Yong Sumatera, Yong Java, dan lain sebagainya. Ini adalah para pemuda pada saat itu. Nah, sekarang ini ada sedikit kecenderungan bahwa sesuatu yang berbau dari luar itu dianggap serba hebat gitu. Padahal kita punya semangat yang luar biasa. Dulu katakanlah kalau pemimpin kita Bung Karno, Bung Hatta itu tidak sedikit nekat, barangkali kemerdekaan itu belum tercapai. Nah, yang penting merdeka dulu, proklamasi dulu. Baru satu hari kemudian baru undang-undang dasarnya disusun gitu kan. Walaupun memang ada sudah panitia persiapan kemerdekaan itu sudah ada. Dan itu yang duduk adalah orang-orang dari beraneka ragam latar belakang, baik dari etnis, agama, dan lain sebagainya. Jadi kita udah dicontohkan ya pada masa lalu itu orang yang berbeda-beda tetapi kompak begitu. Ketika kita bicara negara, bicara nasionalisme, ya satu gitu. Nah, sekarang ini kan kadang-kadang ada semangat primordialisme gitu ya. Semangat yang skupnya lebih sempit. Nah, ini sebenarnya harusnya dipupuk menjadi satu kesatuan yang bagus, menjadi satu kekuatan ya, karena keberagaman itu kalau dalam saya kebetulan sebagai seorang muslim, sebenarnya keragaman itu rahmat Pak ya. Ya, perbedaan pendapat pun sebenarnya rahmat gitu. Tinggal bagaimana mengelola perbedaan itu. Tidak mungkin di dalam satu tim itu sama persis. Taruhlah kita misalnya ya mengendarai sebuah bis ya. Ada sopir, ada kondektur, ada kenek gitu ya. Nah, kalau sopir dengan kondektur sudah rame atau kondektur dengan kenek sudah rame, apa yang terjadi? Penumpang pasti kacau balau. Nah, oleh karena itu tinggal bagaimana mengefektifkan tim yang beraneka ragam ini menjadi sebuah kendaraan untuk kemajuan bangsa. Dalam konteks Kaltim ya tentu bagaimana memajukan Kalimantan Timur. Baik, iya. Saya ke Pak Safarudin. Ya. Ini kalau berbicara soal keberagaman, kita masih sangat sensitif sekali dengan permasalahan disintegrasi, kemudian juga masih ada kecenderungan masyarakat dengan begitu fanatik dengan apa yang dia miliki, suku, bangsa, dan agama sampai lupa dengan sekelilingnya. Apa yang sebenarnya bisa dilihat dari Hari Kebangkitan Nasional ini, Pak Safarudin? Pertama, meyakini apa yang kita yakini benar pada sebagai sebuah keyakinan itu sah-sah saja. Tetapi ketika keyakinan kita kemudian diekspresikan dengan gerakan yang cenderung sektarian dan eksklusif, yang kemudian bisa menganggap pihak lain itu tidak benar dan kita saja yang benar, ini menjadi pemicu disintegrasi, konflik horizontal sesama anak bangsa. Nah, Pak Jauhar Effendi tadi sudah menyampaikan, jauh tahun 1945, betapa tokoh-tokoh bangsa kita bersatu padu dalam satu spirit nasionalisme, satu spirit kebangsaan untuk mendeklirkan sebuah bangsa Indonesia
sehingga menjadi merdeka. Ada yang Japa, yang Slebes, dan seterusnya atas nama suku, tapi kemudian mereka sepakat dalam satu bingkai spirit nasionalisme, spirit kebangsaan untuk Indonesia merdeka. Mereka telah menghantarkan kemerdekaan itu, dan 45 sampai hari ini, kemudian generasi kita seharusnya menjaga, mengawal, mempertahankan, dan mengembangkan apa yang sudah disumbangkan oleh para pendahulu. Nah, hari ini kita dihadapkan pada fakta. Ada kecenderungan terdelusinya semangat nasionalisme, semangat patriotisme kita. Nah, ada fakta di lapangan, mulai muncul semangat sektarianisme, etnisitas yang cenderung berlebihan, eksklusif, kemudian cenderung membentur-benturkan antara kelompoknya dan kelompok lain, antara satu agama dengan agama lain. Bahkan satu agama itu sendiri cenderung mengalami gesekan-gesekan. Ini artinya kita sedang mengalami krisis nasionalisme. Nah, oleh karenanya bagi kita adalah kecenderungan itu harus segera kita atasi, harus segera kita carikan jalan keluarnya agar krisis nasionalisme, semangat sektarianisme yang muncul, eksklusivitas yang muncul itu tidak kemudian melebar dan bisa berimplikasi negatif bagi kita sebagai sebuah bangsa. Jadi kita harus tetap dalam bingkai NKRI, kita tetap harus sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi final. Kita harus sepakat bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan spirit kita bisa bersatu dalam wadah itu. Saya kira ini sudah menjadi komitmen awal dari The Founding Fathers kita, itu dikukuhkan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 oleh tokoh-tokoh bangsa kita. Tugas kita hari ini adalah memelihara itu, mempertahankan itu, dan mengembangkan semangat patriotisme itu.